Finally, kita naik satu tangga lagi. Hari ini aku mau cerita gimana prosesku melunasi hutang konsumtifku selama 7 bulan belakangan. Kalau sedikit flashback, aku mulai kerja full time itu sejak Agustus tahun 2023. Aku kira sebagai fresh graduate saat itu, kerja full time artinya hari gajian akan jadi hari yang paling membahagiakan. Tapi ternyata 3 tahun belakangan, hari gajian membuat aku sadar betapa menyedihkannya diriku, karena sebagian besar gajiku malah berakhir untuk menutup cicilan dan utang. Jujur, kadang aku juga bingung gimana sampai ceritanya aku bisa end up punya cicilan yang melebihi kemampuanku. Padahal aku merasa hidupku ya biasa-biasa aja. Aku nggak hedon, aku nggak punya gaya hidup yang mewah. But nanti kita akan cerita lebih jauh tentang itu. Fast forward di tanggal 31 Desember lalu, aku ingat ketika melakukan refleksi evaluasi tahunan, aku nangis kejer karena aku ngerasa aku gagal lagi. Kalau bicara tentang keuangan, aku merasa selalu jatuh ke lubang yang sama. Tapi kalau aku bisa ngobrol ke Penat yang nangis saat itu, aku akan bilang, it's okay, nggak semuanya ini salah kamu. Dunia memang lagi sibuk-sibuknya menjebak kita yang tidak tahu apa-apa ini, dan kamu bisa memperbaikinya, Fan. So, akhirnya di awal tahun kemarin aku bertekad untuk menyelesaikan tangga pertama dari goals bebas finansial, yaitu melunasi hutang-hutangku. Tapi kali ini nggak hanya bermodal niat dan tekad, aku juga mendesain baik dari lingkunganku, mindsetku, lingkungan sosialku, sesuai dengan ilmu perubahan perilaku, dan aku akan coba share semuanya hari ini. Hopefully, mungkin ada 1-2 teman yang juga mengalami hal yang sama bisa terbantu, dan kita bisa terus naik tangga ke goals-goals selanjutnya menuju glow up yang sesungguhnya, which is kita bisa mengaktualisasikan diri, kita bisa bermanfaat dan menggunakan potensi kita untuk kebaikan diri dan juga lingkungan kita. Kalau kita bicara tentang perubahan perilaku, ada 3 faktor yang harus kita pahami, dan ketiga faktor ini sifatnya saling mendukung, yaitu faktor psikologis, lingkungan, dan juga sosial. Nah, let's say kalau faktor psikologisnya lemah, berarti lingkungan dan sosialnya yang harus kuat, ataupun sebaliknya. So, kita bahas satu-satu mulai dari faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang paling urgent menurutku, karena ini bicara tentang gimana kita memandang uang. Sadar atau nggak sadar, sejak kecil kita sudah membangun hubungan dengan uang melalui apa yang kita lihat di keluarga kita. Mungkin sebagian dari kita ada yang hidup di keluarga yang melihat uang itu sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tabu, atau ada juga orang yang besar di keluarga yang melihat uang itu ya sesuatu alat untuk melakukan kebaikan dan lain-lainnya. Di keluarga aku misalnya, mungkin sejak SD ya sampai terus beranjak SMP, SMA, aku selalu melihat orang tuaku kesusahan dan tidak ada perencanaan tentang uang gitu. Suatu hari misalnya ketika ada hasil ladang yang panen, kita tiba-tiba makan udang, makan yang enak gitu ya. Tapi in another day, sempat paling parah itu aku makan kerupuk sama kecap. Jadi se-ekstrim itu, tidak ada perencanaan di situ. Aku tidak menyalahkan mereka juga ya, karena mungkin mereka pun tidak tahu konsepnya pada saat itu. Dan banyak orang Indonesia, keluarga-keluarga Indonesia yang memang tidak punya konsep manajemen uang, financial planning. Tapi satu hal yang aku salut sama orang tuaku sejak dulu adalah mereka akan selalu memprioritaskan sekolah. Mereka selalu bilang kalau untuk sekolah pasti akan diusahakan selalu ada uang. Ya, entah itu artinya akan dipinjam atau semua hasil panen mereka akhirnya disalurkan untuk biaya sekolah kami. Dengan ketidaktahuan itu semua, aku dan abangku akhirnya melihat kalau ada uang berarti kami harus memaksakan keinginan kami. Balik lagi, nggak ada perencanaan, yang sabar itu nggak akan dapat apa-apa. Istilahnya, kami selalu melihat ya uang itu akan habis, uang itu nggak akan pernah bersisa. Jadi harus dipaksakan saat itu juga. Dan begitulah hubunganku dengan uang sampai aku dewasa dan sampai aku punya penghasilan sendiri. So most of the times, aku ngerasa ketika ada uang harus segera dihabiskan, atau ketika pengen sesuatu harus segera diimplementasikan, dan kayak api ketemu bensin, ketika ada metode pay later, semua itu jadi masalah yang sangat besar.
Sampai di satu titik aku tidak bisa lagi menutupi cicilanku dari gaji yang aku punya. So, aku pernah merasakan ditelepon bertubi-tubi sama orang yang tidak dikenal untuk mengingatkan aku untuk membayar cicilan. Ya, that is the backstory. Ya, sampai situ aja ternyata udah panjang banget. Karena itu aku sadar banget secara psikologis aku masih belum punya hubungan yang sehat terhadap uang, dan saat ini kayak sedang merangkak untuk memperbaiki cara aku melihat uang, cara aku memandang uang. Untuk itu hal pertama yang kemarin aku lakukan adalah menentukan goals. Kalau goals besarnya pastilah kita pengen financial freedom ya. Kita pengen uang kita terus beranak sampai kita nggak harus kerja lagi. Tapi itu goals yang sangat besar. That's why aku saranin untuk pecah-pecah lagi goals itu menjadi hal-hal yang bisa digapai. Karena kalau bicara tentang perubahan perilaku, kita akan lebih cenderung untuk berubah ketika kita merasa mampu melakukannya. Tangga pertama yang ingin aku selesaikan adalah bebas dari hutang. Karena itu di tahun ini aku punya 2 goals aja. Yang pertama adalah melunasi hutang konsumtifku, dan yang kedua menabung untuk biaya perjalananku pulang kampung saat abangku merit nanti. Pastikan untuk membuat goals ini sespesifik mungkin. Aku nggak kasih detailnya karena ini privasi ya. Tapi rumusnya adalah aku akan melunasi utang sekian juta dalam waktu 6 bulan dengan cara menyisihkan penghasilanku 30% setiap kali gajian. Let's say kayak gitu. Semakin detail dan semakin smart goals-nya, kita akan merasa jauh lebih mampu untuk mencapainya. Setelah itu, yang kedua yang aku lakukan adalah mencatat semua pengeluaranku, aka menjadikan uang yang aku punya ini terlihat. Selama ini aku ngelihat uang itu adalah sesuatu yang goib gitu. Nggak tahu tiba-tiba isi rekening udah habis, nggak tahu tiba-tiba cicilan udah numpuk aja. Kayak sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan caraku untuk membuat uang ini terlihat adalah aku mulai mencatat semua pengeluaranku. Dan di akhir bulan biasanya aku akan rekap pengeluarannya. Pastikan kita tidak menggunakan sistem yang ribet. Aku catatnya di Google Form. Jadi setiap aku belanja atau bertransaksi, aku langsung catat di Google itu paling tidak sampai 1 menit. Aku akan kasih contohnya, kalian bisa lihat dan kalian buat di G Drive kalian sendiri, supaya kalian bisa rekap sendiri. Kalau kalian langsung isi dari G Form yang aku kasih, nanti kalian nggak bisa rekap. Hasilnya itu malah masuknya ke G Drive-ku. Setelah akhirnya kita tahu kemana semua uang kita ini berlari dan mengalir, hal ketiga yang aku lakukan adalah menentukan prioritas dan budget. At least di tahap ini kita sudah tahu kemana aliran uang kita, dan kita bisa mengevaluasi porsi-porsinya apakah masuk akal sesuai dengan prioritas yang kita punya. For me, data ini sangat powerful karena kita jadi tahu apa yang selama ini kita prioritaskan tanpa kita sadari. Setelah tahu pengeluaranku per bulannya, aku akan menyesuaikannya dengan prioritasku. Untuk budgeting, aku biasanya membedakan jadi 2, ada yang fix dan ada yang bisa menyesuaikan. Untuk budget yang fix itu ada kebutuhan makan, karena kebutuhan makan jadi prioritas utamaku saat ini, utang dan kewajiban ke rumah. Sedangkan yang menyesuaikan itu adalah kebutuhan sehari-hari, kayak misalnya sampo, sabun, dan lain-lain. Kadang bulan ini perlu, bulan depannya enggak. Setelah itu untuk hiburan juga sangat menyesuaikan. Fashion bahkan tidak ada budget karena memang itu belum prioritas, dan sisanya langsung aku masukkan ke tabungan. Itu yang aku lakukan kalau bicara dari segi psikologis. Apakah menyempurnakan dari segi psikologis ini saja cukup? Jawabannya tidak, apalagi di kasusku. Karena secara psikologis aku masih punya hubungan yang negatif dengan uang. Aku belum bisa mengendalikan diriku 100%. Karena itu yang sangat membantu aku adalah dari faktor lingkungan. Dan ini yang paling menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara faktor lingkungan adalah gimana kita mendesain lingkungan kita supaya kita bisa mempermudah perilaku yang ingin kita capai. Yang pertama yang aku lakukan di awal tahun lalu adalah menutup semua pay letter yang aku punya. Jadi aku prioritasin membayar utang pay letter dulu biar aku bisa menutup akunnya. I know it's hard, bahkan aku pun di awal-awal itu dilema, gimana kalau aku butuh, gimana kalau nanti perlunya mendadak, gimana kalau aku mau nyicil barang ini, itu, dan lain-lain. Sampai sejauh ini aku sangat mensyukuri keputusanku. Sekarang aku mencoba belajar menanamkan mindset, kalau aku belum punya uangnya, berarti aku belum layak untuk memilikinya. Karena ada beberapa orang yang aku dengar bilang, kalau nggak dicicil, nggak akan pernah ada, gitu.
Dan aku tidak menyalahkan pemikiran itu juga. Kalau kalian percayanya seperti itu, dan itu yang akan terjadi. Tapi kalau kalian percayanya kalian bisa membeli sesuatu dengan uang cash, itu juga yang akan terjadi. Kenapa aku bilang aku sangat mensyukuri keputusan itu? Karena secara psikologis ada waktu-waktu ketika mungkin kita tidak bisa menahan godaan-godaan itu. Dan ini hampir terjadi berulang-ulang kali ke diriku aja ya. Misalnya ketika aku lihat platform shopping online di tanggal kembar atau tanggal 25, banyak sekali penawaran-penawaran yang sangat menarik pada barang-barang yang aku pengen tapi aku tidak butuhkan pada saat itu gitu. Jadi ada penawaran diskon sampai berapa puluh persen, kalau cicilan 6 bulan tidak ada bunga gitu ya. Kalau diriku 2 tahun lalu mungkin langsung klik keranjang dan beli. Tahun ini karena memang sudah tidak ada pay later lagi, mau tidak mau aku tidak bisa. Dan ketika aku klik aktifkan pay later pun tidak bisa. Jadi kayak akun Anda diblokir, akun Anda tidak bisa menggunakan metode ini. So it really helps ketika memang secara psikologis kita masih sangat lemah. Setelah itu kayaknya di Maret lalu aku juga buat satu rekening yang tidak punya ATM dan tidak punya m-banking. Jadi kalau aku mau narik uang, aku harus datang ke CS dulu, baru ke teller. Rekening ini gunanya untuk menabung jangka pendek. Jadi misalnya kayak tahun ini aku pengen nabung untuk biaya pulang kampung, uangnya aku sisihkan di tempat ini. Dan tidak bisa diambil sebelum aku memang menggunakannya untuk pulang kampung nanti. Aku udah pernah coba. Jadi waktu bulan 4 kayaknya, sebelum tanggal 1, sebelum aku gajian, uangku udah habis. Dengan terpaksa aku akhirnya berencana untuk mengambil sebagian dari uang di tabungan ini untuk kupakai dulu dan nanti ketika gajian aku akan kembalikan. Aku datang kayaknya jam 8 ke sana. Aku kira kita akan perlu nulis saja langsung ke teller. Ternyata tidak. Aku harus ke CS dulu dan aku berhadapan dengan CS yang sama yang membuat rekeningku ini bulan yang lalu. Padahal jelas-jelas dia nanya kayak, kenapa nggak pengen buat ATM, pengen nabung. Besoknya, bulan depannya aku datang menarik uang, padahal uangnya belum seberapa di dalam. Itu aja udah pressure di aku dan aku malu banget. Belum lagi aku harus ngantri CS beberapa menit, kayaknya lebih dari 10-15 menit. Setelah itu aku baru bisa ke teller, dan di teller pun duitku dipotong 10.000. Dan mulai saat itu aku kapok. Jadi kayak, no. Kalau udah buat budget, patuhin budgetnya. Kalau enggak, kamu akan mengulang kejadian ini. Dan aku tidak mau mengulang hal tersebut sampai nanti memang harus terpaksa aku ambil uang itu karena aku mau pulang kampung. It works guys. Please, kalau kalian mau nabung, coba buat itu. Di kasusku, apapun yang memudahkan aku bertransaksi akan membuat aku lebih impulsif. Jadi kalau misalnya ada uang, lebih baik aku tarik cash, aku masukkan ke dompet secukupnya untuk periode 1 minggu. Itu akan mempermudah kita stick to the budget, meskipun itu masih jadi tantangan besar juga di aku. Baru terakhir kita bicara tentang sosial. Tadi udah psikologi, lingkungan, dan sosial ini meskipun partnya tidak besar, tapi bagiku ini cukup membantu. Misalnya dari awal tahun di beberapa videoku aku udah mention aku sedang berusaha melunasi hutang, dan itu adalah sebuah public commitment ya. And I think it's really work. So ini bisa jadi opsi juga ke teman-teman. Kalau kalian punya sesuatu yang ingin kalian lakukan, kalian bisa kasih tahu itu ke orang-orang terdekat kalian atau say it publicly. I finally reached this goal, bebas dari hutang. Apa rasanya nggak punya utang? Actually, it still feel weird. Yang pasti adalah rasa lega dan rasa lebih bebas. Ada perasaan bangga juga karena akhirnya aku bisa. But aku tahu ini baru awal. Akan banyak sekali challenge, akan banyak tantangan yang akan aku hadapi untuk menguji. Misalnya di beberapa waktu ke depan aku akan pulang kampung, mungkin akan banyak biaya-biaya yang tidak terduga.
biaya-biaya yang datangnya dari, let's say, gengsi, biaya-biaya yang datangnya dari rasa ingin berbagi, rasa ingin menolong. Itu yang sebenarnya aku sedang takutkan, karena tahun lalu aku jatuhnya di bagian itunya. Aku merasa aku sudah bisa menolong orang lain, padahal aku masih kelelep sampai akhirnya hutangku jadi membengkak lagi. So, this is my public commitment. Aku cuma pengen tahun ini kita bebas dari hutang. Harus tetap stick to the plan, biar kita nggak jatuh lagi ke lubang yang sama. Wish me luck, guys. Wish me luck. Banyak hal sebenarnya, perintilan-perintilan yang pengen aku ceritain, tapi karena video ini mungkin akan sudah sangat panjang, kita akan akhiri di sini dulu. Kalau kalian punya saran, kritik, masukan, pertanyaan, please let me know di kolom komentar. Mungkin akan ada part 2, part 3 kalau kalian masih punya atau penasaran hal-hal yang lebih detail. Please let me know. So, itu dulu cerita aku hari ini. Thank you for watching. Dan ketemu lagi ya. Bye-bye.